Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada, khususnya buat keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Saat ini mari kita kembali lagi untuk merenungkan firman Tuhan di Renungan 79 ini. Dan firman Tuhan saya ambil dari kitab Wahyu pasal yang ketiga ayatnya yang ke-20 karena hari ini bacaan Alkitab kita ada di kitab Wahyu pasal yang pertama sampai pasal yang kelima. Dan saya akan bacakan di kitab Wahyu pasal yang ketiga ayatnya yang ke-20. Berkata demikian. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Puji Tuhan. Ayat firman Tuhan ini adalah ayat yang sering kita dengar, tetapi dari firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara kita akan belajar dari ketukan pintu hati. Nah, Bapak Ibu Saudara, renungan firman Tuhan saya beri judul ketukan pintu hati. Ketukan adalah sebuah kode yang adalah sebuah kode kalau seseorang ingin masuk ke dalam sebuah rumah atau ke dalam sebuah ruangan dan dia akan mengetuk pintu. Nah, Bapak Ibu Saudara, melalui ayat renungan kita saat ini kita akan melihat dan belajar dari ketukan pintu yang Yesus katakan kepada jemaat yang ada di Laodikia melalui kesaksian dari Yohanes dalam penglihatannya di Pulau Patmos. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat mengapa sehingga Yesus berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok." Kalau kita melihat dari latar belakang ayat ini yang dicatat di ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-18, saya akan bacakan berkata demikian. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasehatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk pelumas matamu supaya engkau dapat melihat. Ayatnya yang ke-19 kalian saya bacakan. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Di sini kita melihat keadaan jemaat yang ada di Laodikia pada saat itu, di mana keadaan mereka yang sangat memprihatinkan, dan itu sebabnya di sini Yesus memberikan teguran dan nasihat bagi mereka melalui firman Tuhan ini, karena keadaan jemaat yang ada di Laodikia itu adalah keadaan rohani yang dikatakan tadi suam-suam kuku. Keadaan mereka tidak panas, tidak dingin. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, Yesus berkata, lihat, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Untuk apa Yesus mengetuk pintu? Untuk apa Yesus mengetuk pintu? Tentunya Bapak Ibu Saudara, di sini kita lihat menjadi kerinduan Yesus kepada umat-umatnya, kepada anak-anaknya. Dia tidak ingin melihat keadaan jemaat di Laodikia berada dalam keadaan rohani yang tidak benar. Dia ingin supaya mereka itu dapat bertumbuh hidup benar di hadapan Tuhan.
Agar supaya apa? Agar supaya mereka juga dapat mengambil keputusan untuk meresponi setiap ketukan pintu yang Yesus lakukan, untuk supaya mereka juga dapat tinggal bersama-sama dengan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam menjalani hidup ini seringkali kita juga diperhadapkan dengan keputusan-keputusan yang harus kita ambil dalam hidup ini. Nah, dan mengambil keputusan itu adalah sangat penting buat hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Mengapa? Karena itulah yang akan menentukan langkah hidup kita selanjutnya. Bagaimana kita dapat meresponi setiap panggilan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di sini kita melihat kenapa kita harus mengambil satu keputusan dalam hidup kita, karena keputusan itu begitu sangat penting untuk menentukan langkah kita selanjutnya, untuk meresponi setiap ketukan pintu hati kita yang dilakukan oleh Yesus. Nah, bagaimana agar supaya kita dapat mengambil keputusan untuk meresponi ketukan pintu hati kita oleh Tuhan? Nah, Bapak Ibu Saudara, hidup kita, hati kita adalah merupakan pintu masuk dari Tuhan. Nah, itu sebabnya kita harus bisa mengambil keputusan yang benar untuk meresponi setiap ketukan hati kita. Nah, untuk supaya kita dapat mengambil keputusan meresponi setiap ketukan pintu hati kita dari Tuhan, maka kita harus mendengar. Yang pertama adalah kita harus mendengar. Itu kita dapat baca di dalam ayatnya yang ke-22. Di sana juga Yesus, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nah, dikatakan siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Kalimat ini Bapak Ibu Saudara bukan hanya disampaikan kepada jemaat yang ada di Laodikia, tetapi kalimat ini disampaikan kepada 7 jemaat yang dilihat oleh Yohanes pada saat itu. Ketujuh jemaat yang Yohanes lihat di Pulau Patmos. Ini adalah merupakan satu peringatan yang Tuhan berikan kepada jemaat Tuhan. Dan peringatan ini bukan hanya bagi mereka, jemaat yang ada, tetapi buat kita juga sebagai jemaat Tuhan yang hidup di akhir zaman. Khususnya juga buat kita jemaat GPDI El Sadai Magelang. Supaya kita mendengarkan. Siapa yang bertelinga hendaklah mendengarkan. Kita mau mendengarkan setiap ketukan pintu hati kita yang Yesus lakukan. Nah, hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, Yesus sedang mengetuk pintu hati kita. Dalam perjalanan hidup kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dia ada di depan pintu hati kita. Dia selalu mengetuk pintu hati. Apakah respon kita? Saya tidak mengerti respon Bapak Ibu Saudara, tetapi respon itu ada dalam tiap-tiap pribadi kita. Nah, bagaimana respon kita? Mari kita mau dengarkan. Apa yang kita dengar Bapak Ibu Saudara? Tentunya adalah suara Tuhan dan ketukan pintunya di hati kita. Suara Tuhan adalah firman Tuhan yang kita dengar. Bagaimana supaya kita dapat mendengarkan suara Tuhan? Adalah kita mendengar firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini adalah suara Tuhan.
Dan firman Tuhan kita bisa dengarkan melalui hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, dan firman Tuhan ini juga, suara Tuhan juga kita bisa dengarkan dari setiap firman Tuhan yang kita baca. Nah, dan ketukan pintu ini adalah merupakan satu gambaran teguran dari firman Tuhan. Teguran-teguran firman Tuhan mungkin datang dalam hidup kita ketika kita tidak hidup benar di hadapan Tuhan, sebagaimana yang Yesus sampaikan kepada jemaat yang ada di Laodikia. Mereka berada dalam keadaan suam-suam kuku, itu sebabnya Yesus mengetuk hati mereka. Kalau kita membaca di pasal yang pertama sampai pasalnya yang kelima, pasal-pasal sebelumnya, ayat-ayat sebelumnya, Bapak Ibu Saudara, di mana ketujuh jemaat itu Yesus menegur mereka. Nah, itulah ketukan dari Tuhan melalui pintu hati kita. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita sebagai umat Tuhan yang hidup di tengah-tengah dunia di hari-hari terakhir dalam kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, mari kita mau selalu mendengarkan suara Tuhan itu dengan baik-baik. Dan yang kedua, agar supaya kita dapat mengambil keputusan untuk meresponi ketukan pintu hati kita dari Tuhan, adalah kita mau membukakan pintu hati kita buat Tuhan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita jangan mengeraskan hati kita. Di dalam Yesaya pasalnya yang ke-57 ayatnya yang ke-15. Yesaya 57 ayat 15. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selama-lamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama dengan orang-orang yang remuk dan rendah hati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di sini membuka hati sama dengan kita merendahkan hati kita. Membuka pintu hati sama dengan kita memiliki kerendahan hati untuk Tuhan. Dan ketika kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan untuk menerima setiap teguran Tuhan, maka di sana Tuhan akan masuk dan bertata dalam kehidupan kita, dan kita dapat bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini di dalam ayatnya yang ke-20 dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga ini katakan, jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya mari kita mau selalu mendengarkan setiap ketukan hati kita, ketukan pintu hati kita dari Tuhan. Dan kita mau buka hati kita agar supaya Tuhan itu bertata dalam hidup kita dan kita dapat merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita dan kita tetap hidup bersama-sama dengan Tuhan. Puji Tuhan, kiranya renungan ini menjadi berkat buat kita untuk membawa kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan di dalam doa. Bapa yang ada di dalam surga, kami bersyukur buat kasih dan kemurahan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami melalui firman Tuhan yang kami renungkan bersama-sama untuk kami dapat selalu mendengarkan dan membukakan pintu hati kami dari setiap ketukan daripada Engkau, ketukan dalam pintu hati kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Ya Tuhan, tolonglah jemaat GPDI El Shaddai Magelang
untuk sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada iman, kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, kami mengucap syukur dan kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.